Seorang warga Kabupaten Demak mengaku kaget seusai mengetahui rumahnya dibobol dan barang-barang seisinya ludes dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 9 Januari 2022, semalaman ketika Luluk dan penghuni rumah lain sedang menginap di tempat saudaranya. Luluk menduga para pencuri merupakan korban dari arisan online milik adiknya, TVL atau Vera, yang tidak terima dengan masalah arisan tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Jateng, Reza Gustaf. Halo Reza, selamat sore. Selamat sore, Alvin. Baik, Reza, bisa Anda jelaskan seperti apa ini kronologi dari penjarahan rumah di Demak tersebut? Ya, semula itu TVL alias Vera tertangkap oleh Ditreskrim Sus Polda Jateng terkait kasus arisan online atau arisan bodong. Di situ sendiri para korban arisan itu atau peserta yang merasa dirugikan diduga marah dan membalas dendam dengan cara menjarah rumah-rumah yang ditempati oleh Vera tersebut. Nah, dalam kasus ini, rumah kakak Vera yang berada di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak itu jadi sasaran juga, jadi sasaran penjarahan. Jadi pada saat tanggal 9 Januari lalu, malam hari saat rumah sedang kosong itu, para pencuri menggunakan beberapa mobil mendatangi rumah milik Lulu, kemudian menjarah barang-barang yang ada di dalamnya termasuk sofa, lukisan, baju-baju, barang-barang lain, masih baju kotor juga ya, diambil semua. Itu dari penuturan warga, mereka menggunakan pickup, truk, dan ada juga minibus. Kemudian setelah itu mereka pergi dari situ dan mengunci rumahnya kembali. Dan dulu saat itu pas waktu pagi harinya datang dan ya kaget melihat isi rumahnya juga kosong seperti itu dan berantakan. Itu kronologinya, Alvin. Baik, Reza, lantas apakah korban sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, Reza? Pihak korban didampingi oleh kuasa hukumnya, Joko Santoso juga telah melaporkan hal tersebut ke Polres Demak pada 10 Januari lalu. Dan sebenarnya kasus TVL itu atau Vera sendiri saat ini kan sudah ditangani oleh dan sedang ditangani oleh Polda Jateng. Begitu, Alvin. Baik, Reza, bisa dijelaskan lagi bagaimana kemudian reaksi tetangga sekitar saat kejadian itu terjadi? Sebenarnya dari penuturan para tetangga yang mengetahui hal penjara tersebut sebenarnya kan tetangga, dari keterangan para tetangga itu mereka melihat, namun mereka masih belum tahu secara pasti itu apakah pencurian, penjara atau apa, karena pemilik rumah saat itu tidak ada di rumah. Jadi mereka tidak tahu mereka mau melarang atau mau memeriksa juga takut salah. Jadi mereka hanya melihat saja. Kemudian kejadian itu begitu cepat. Jadi waktu itu perangkat daerah, perangkat kelurahan ya, seperti ketua RT belum sempat untuk mengecek lokasinya sendiri. Jadi saat dapat info itu kejadian sudah selesai dan sudah terjadi begitu saja sehingga tetangga hanya bisa memberikan informasi. Itu Alvin. Baik, Reza mungkin bisa sedikit Anda tambahkan terkait kasus arisan bodong yang menjadi motif dari pencurian ini kasusnya seperti apa, Reza? Oh iya, ini dari penuturan keluarga Vera. Jadi jika keluarga Vera tersebut menyebutkan bahwa Vera itu sebagai pemilik dari arisan online dan ada 179 peserta di sana. Per bulannya itu untuk iuran arisan itu bermacam-macam, jadi dari 5 juta ada yang sampai puluhan juta juga. Masalah dimulai ketika para membernya atau para anggotanya itu ada yang menunggak atau tidak membayar setelah mendapatkan jatah,
hal ada kekurangan yang pada peserta yang mendapatkan jatah selanjutnya. Nah, dari penuturan keluarga karena terlalu besar jumlahnya dan terlalu banyak yang menolak, maka Vera tidak kuat dan tidak mampu untuk melunasi atau membayar para pesertanya itu. Itu yang kami dapat dari keterangan keluarga korban. Untuk keterangan dari polisi saat ini masih ditangani ya. Kerugiannya pun kalau keterangan polisi mencapai miliaran. Itu Alvin. Baik, terima kasih Reza Gustaf untuk informasinya. Dan Tribuners, rekan kami Reza Gustaf telah menghimpun informasi dari Luluk Riandoh, yakni pemilik rumah yang dijarah, kemudian Joko Santoso, kuasa hukum Luluk, serta Ketua RT setempat, Muhibin. Berikut selengkapnya. Ya, ini yang dikembalikan semua. Kita itu sebetulnya sebagai owner. Owner itu dia buat arisan online gitu, tapi malah pada membernya pada kabur semua. Jadinya itu membernya disangka Mbak Vera bawa kabur uang gitu, padahal itu yang pergi itu membernya. Padahal yang nggak bayar itu membernya. Yang nggak bayar itu membernya. Itu terjadinya itu kan rumah saat itu dalam kondisi kosong, warga semua. Habis itu terus saya tuh taunya Senin pagi pulang ke rumah, tahu-tahu rumah sudah dibobol, sudah dicuri semua. Motifnya akhirnya member-member yang merasa belum dapat itu menggeruduk rumahnya Ibu Lulik Riadoh, semua seisi rumahnya dijarah. Jadi dijarah habis-habisan. Kejadiannya itu di Minggu atau Senin di tanggal 9 atau 10. Malam atau siang? Itu kejadiannya TKP ini bahwasanya ada kejadian penjarahan sekitar jam 10-an malam. Itu selang itu paginya Mbak Lulu WA saya, Pak, rumah saya kemalingan. Ya seperti itu, terus saya telepon, Mbak, nggak kemalingan, tadi malam ada yang menjarah dari member saudara Vera. Seperti itu, Bapak. Di rumahnya Vera ono gegeran, on juga ambil barang-barangnya gitu. Terus saya bilang, lah gimana apa saya ke sana? Nggak usah teh, ini udah mau selesai gitu pas pada saat telepon itu. Jadi memang kejadiannya pengambilan barang-barangnya memang cepat sekali Bapak, karena katanya Pak Supan itu ada beberapa kendaraan juga, pickup maupun kendaraan yang minibus atau apa itu, seperti itu. Dari warga dapat lebih dari puluhan mungkin. Karena memang ada beberapa mobil dan pickup juga. Saat itu kan memang malam jadi warga sini juga tidak tahu semuanya. Pak Subhan yang memang telepon saya yang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.